menyampaikan permohonan maaf terhadap beberapa ketidaksesuaian, mencabut surat ketetapan status almarhum dengan produk surat ketetapan tentang pencabutan status tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, setelah beberapa waktu viral terkait dengan laka lantas yang melibatkan seorang purnawirawan berpangkat AKBP, sementara pihak yang meninggal dunia Hasya, mahasiswa dari Universitas Indonesia. Peristiwa itu begitu viral karena saat itu Polda Metro Jaya menetapkan Hasya sebagai tersangka karena dianggap melakukan kelalaian yang menyebabkan dirinya sendiri meninggal dunia. Setelah penetapan tersangka tersebut, banyak sekali kritik dari berbagai pihak, termasuk dari kampus UI, kemudian dari legislator, DPR RI, dan masih banyak pihak yang lain yang menganggap bahwa penetapan tersangka pada diri almarhum Hasya itu sangat tidak tepat, tidak berempati pada musibah yang sedang terjadi. Kemudian berbagai pihak menduga ada kesalahan administrasi atau prosedur dalam menetapkan tersangka. Teman-teman sekalian, setelah banyak sekali sorotan dari berbagai pihak, tadi pagi akhirnya Polda Metro Jaya mencabut ketetapan almarhum Hasya sebagai tersangka setelah melalui proses penelitian yang dilakukan oleh tim gabungan pencari fakta. Jadi ini cukup melegakan bagi keluarga almarhum, termasuk dari kuasa hukum memberikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya yang mau kemudian merevisi dengan mencabut penetapan tersangka. Teman-teman sekalian, sejatinya memang kalau dalam kasus laka lantas itu ya, itu publik itu kadang-kadang membuat satu penafsiran yang keliru ya, seolah-olah kalau kecelakaan itu terjadi antara kendaraan kecil melawan kendaraan besar, itu yang selalu jadi tersangka itu adalah kendaraan besar. Ini aku ngomong secara dulu ya, padahal tidak. Sebenarnya baik kendaraan kecil maupun kendaraan besar, baik orang yang sedang berjalan kaki maupun yang berkendara, itu kalau mereka terlibat dalam sebuah laka lantas, kecelakaan lalu lintas, itu mengenai siapa yang akan ditetapkan menjadi tersangka itu tergantung pada olah TKP, pada sket TKP. Jadi semacam dibuat denah, kemudian melakukan penyelidikan, memanggil para saksi untuk menentukan siapa sih yang sebenarnya bersalah dan kemudian menjadi tersangka. Jadi tidak mesti yang kecil selalu korban kemudian yang besar selalu tersangka, itu tidak mesti, tergantung pada olah TKP. Banyak sekali kasus yang bisa menjadi contoh ya, bahwa seorang pengguna jalan atau jalan kaki begitu bahkan bisa jadi tersangka kalau dia yang menyebabkan kecelakaan terjadi. Kembali ke soal kasus ini, sebenarnya bukan karena almarhum Hasya ini meninggal dunia kemudian harus menjadi korban, sebenarnya tidak. Sekali lagi, penentuan siapa pelaku dan siapa korbannya itu tergantung dari hasil penyelidikan, hasil olah TKP, hasil pembuatan sket TKP. Dan memang dalam kasus ini, dari keterangan berbagai pihak yang melihat secara langsung,
itu almarhum Hasya itu berjalan dari arah selatan, kemudian ada satu mobil, kalau tidak salah Pajero ya, itu yang tiba-tiba berbelok arah begitu, melenceng begitu, sehingga terjadi peristiwa itu. Jadi sekali lagi bukan karena siapa yang berkendara kecil, siapa yang berkendara besar, tetapi dilihat dari peristiwa yang terjadi, memang yang layak untuk dijadikan tersangka itu sebenarnya Purnawirawan itu ya, yang berpangkat AKBP. Sementara almarhum Hasya ini lebih relevan untuk dijadikan sebagai korban. Tetapi ya sekali lagi, meskipun telat setelah ada kritik dari berbagai pihak, kemudian status tersangkanya dicabut. Ya biasalah kalau di Indonesia itu no viral no justice. Kalau nggak viral ya nggak ada keadilan begitu. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini memang kepolisian betul-betul menjabat ujian yang sangat berat, mendapat pengawasan dari publik yang begitu luar biasa, sorotan tajam ya dari berbagai kasus yang terjadi ya. Dan kali ini meskipun agak telat ya, lumayan lah penetapan tersangkanya dicabut. Cuman yang patut untuk kita tunggu, apakah para penyelidik dan penyidik yang memeriksa saat itu, yang kemudian menetapkan almarhum Hasya ini menjadi tersangka ini, akan diberikan sanksi etik atau enggak. Kemudian apakah dalam peristiwa ini akan ditetapkan tersangka baru ketika almarhum Hasya ini dinyatakan sebagai korban. Itu yang layak untuk kita tunggu. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.